Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Malam hari ini kita lanjutkan kembali aktivitas kita mengkaji matan milik Al-Imam Ibnu Ajurum, yaitu sebuah matan yang berisikan ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu tata gramatika bahasa Arab atau ilmu nahwu. Yang dalam kesempatan ini kita membaca syarahnya Asy-Syaikh Ahmad Iskandar yang berjudul Kaifa Tutskinu Al-Ajurumiyah. Dan tak lupa tentunya salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada dua pertemuan yang lalu, karena ini pertemuan yang ketiga, di pertemuan yang lalu kita telah membaca bahwasannya kalam itu merupakan apa? Sesuatu yang terlafazkan, dan ketika terlafazkan, yang terlafazkan tadi itu haruslah sebagian dari huruf-huruf hijaiyah, berarti kan berbahasa Arab. Kemudian tersusun dia minimalnya dari berapa kata? Du, dua. Ya. Dan nanti bisa tahkikan, ya, bisa tahkikon dan juga bisa takdi, takdiran. Itu terkait murakkab. Kemudian juga bi- syaratnya adalah apa? Mufid. Dan ya, mufid. Memberikan faidah. Dan berikutnya adalah bil wada'. Bil wada' dimaknai oleh pensyarah di sini adalah sesuai dengan peletakannya orang Arab, yakni bil lughatil arabiyah, dengan bahasa Arab. Kemudian juga kemarin ada pertanyaan yang sangat bagus di grup, ya. Apakah bil qasdi itu juga masuk dalam penafsiran dari bil wada'? Ya, sebagian bahkan kebanyakan para pensyarah yang mensyarah matan Jurumiyah ini ketika menjelaskan poin bil wada', yaitu dengan apa? Tujuan dan maksud. Maka nanti keluar perkataannya orang-orang yang mengigau. Ya, orang-orang yang mengigau. Meskipun orang yang mengigau itu mengucapkan dengan syarat lafaz, dengan syarat murokab, kemudian juga dengan syarat mufid gitu. Dengan dia mengeluarkan Zaidun imun begitu. Ada orang mengigau, dia bilang Zaidun imun. Ah, kalam nggak kalau kita mendengar ucapan tadi Zaidun imun? Itu kalam bukan? Dari segi Alam, ucapannya, dari segi ucapannya. Ini sebelum kita melihat siapa si pengucapnya. Kalau kita mendengar ucapan Zaidun Qaimun itu bisa nggak kita anggap sebagai kalam? bisa Ustaz. Bisa ya. Karena yang pertama dia al-lafzu yang kharij, keluar dari mulutnya. Dan yang keluar dari mulutnya itu mencakup sebagian dari huruf hijaiyah. Zai, ya, dal, terangkailah menjadi Zaidun, kata pertama. Kemudian berikutnya kata keduanya imun dan udah tersusun dari dua kata murakkab sudah mufid karena memberikan informasi atas dari kata pertamanya ya. Nah, bil wada juga yakni dengan bahasa Arab. Tapi ketika kita lihat dari sisi si pengucapnya ternyata yang mengucapkan kalam tersebut adalah orang yang mengigau. Tahu ya, orang yang mengigau lagi tidur tanpa sadar dia mengucapkan itu. Nah, sebagian para ulama nahwu ini mengatakan bahwasanya itu bukan kalam. Karena apa? Karena tidak terpenuhi syarat yang keempat. Bil wada ay bil qasdi. Gitu ya. Karena orang yang ngigau itu nggak sadar dia mengucapkan apa. Berarti kan nggak jelas tujuan dia mengucapkan itu tadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya.
Nah, ya. Yaitu ciri-ciri apa? Ciri-ciri isim. Nah, karena kemarin kita pembahasannya sampai ke pembagian kalam, maksudnya unsur penyusun kalam, yakni isim, fiil, dan huruf. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri isim. Boleh dibaca? Ada yang mau baca? Nah, Ustaz. Bismillah. Qala banu ajurumi fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhuli alifi wal lami. Terjemahkan. Ibnu Ajurumi berkata, isim yang dimaksud dengan harokat kasroh, tanwin Bukan. yang dimasuki Yu'raf alif itu lam. artinya dikenal. Yu'raf itu Oh, artinya apa? dikenal. Dikenal. Nah, isim Isim dikenal dengan dikenal dengan isim dikenal dengan khafat atau kasroh, tanwin yang dimasuki alif lam. betul sekali ya. Oke, fal ismu yu'rafu, maka isim itu diketahui atau dikenal alamatul ismi. Nah, yaitu diketahui dengan tanda-tandanya, dengan tanda-tandanya si isim. Wa minha dan di antara tanda-tanda isim tersebut, yang pertama adalah al-khafdu. Kemudian yang kedua adalah at-tanwin. Yang ketiga adalah dukhulu al-alif wal lam. Masuknya alif dan lam. Wabil khafdi. Apa yang dimaksud dengan khafat di sini? Dukhulu harfil jarri alaihi. Ya, masuknya huruf jar atas isim tersebut. Maka ketika nanti huruf jar masuk ke isim tersebut, maka Ulangi keadaan ulang Ustaz. akhir si isim akan khafat. Keadaan akhir si isim itu akan khafat. Yang tadi sudah ditafsirkan oleh teman kita, rekan kita yang membaca tadi sambil menerjemahkannya, khafat ya atau dengan kasroh gitu ya. Lihat di sini contoh marortu bi Muhammadin ya. Bi di sini atau kita bacanya al-ba'u ya, itu kaidah membacanya, bukan kita baca bi tapi al-ba'u di sini, ba yang berharokat kasroh merupakan salah satu dari huruf jar. Ketika dia masuk ke isim yang Muhammad kan isim ya, kita udah tahu. Maka di sini dia keadaan akhirnya apa? Khafat. Ditandai dengan kasroh. Muhammadin. Gitu ya. Nah, ini salah satu sebab keadaan akhir suatu isim itu khafat. Saya ulangi. Masuknya huruf jar ke isim itu menjadi apa? Salah satu sebab keadaan akhir isim tersebut khafat. Ya. Apakah hanya satu sebabnya saja? Tidak. Ada sebab yang lainnya. Di antara sebab yang lainnya, keadaan akhir isim itu di khafat adalah sebab idofah. Apa arti dari idofah? Penyandaran. Awil idofah. Al idofah. Penyandaran. Contohnya, tolibul ilmi. Mana kata yang keadaan akhirnya itu khafat? Al-il, al-ilmi. Al-ilmi. Nah, ya, al-ilmi. Maka al-ilmi di sini dia sedang disandarkan oleh kata yang lain. Ya, betul al-ilmi menerima sandaran isim tolibu gitu. Nah, maka oleh sebab itu al-ilmi di sini dia terkhofatkan keadaan akhirnya ditandai dengan kasroh di sini. Ya, selesai. Sekarang tanwin. Ya, wat tanwin. Kita tentunya tahu ya, tanwin itu ada tiga. Ya, tanwin itu ada tiga.
fathah tain, kasroh tain, dan domah tain. Nah, kenapa disebut fathah tain? Dua fathah. Kenapa disebut kasroh tain? Dua kasroh. Kenapa disebut domah tain? Dua domah. Nah, kesemuanya ini dia sebutannya adalah tan tanwin. Ya, sebutannya adalah tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin sendiri definisinya secara bahasa adalah at-taswid. Secara bahasa adalah at-taswid. Apa itu at-taswid? Bersuara. Ya. Jadi isim yang dia itu bertanwin, kita sedang menyuarakan akhirannya dengan bunyi nun sukun at-taswid. Ya. Nah, contoh di sini tanwin, dukhulut tanwin alaih, masuknya tanwin atasnya. Ini kan ciri dari isim. Maka kalau ada kata yang akhirannya itu ditanwin, maka sudah pasti kata tersebut adalah isim. Nah, definisi tanwin secara istilah itu adalah nun sukun yang ada di akhir isim secara pengucapan. Keberadaannya itu secara pengucapan, tapi tidak secara tulisan. Coba teman-teman ucapkan di sini. Nah, ucapkan. Ini yang saya kotakin warna merah. Semuanya. Ayo, ayo, mana suaranya? Muhammadan. Ayo, semuanya dibuka. Muhammadan. Oke, Muhammad. Muhammadan. Sekarang saya tulis gini nih. Saya tulis. Nah, coba dibaca yang barusan saya tulis ini. Muhammadan. Sama nggak bunyinya dengan yang sebelumnya teman-teman baca? Sama. Sama. Apa bedanya? Bedanya dari segi tulisan di sini yang kedua saya tulis ada nun sukun. Nah, ini yang dimaksud dengan tanwin, ya. Karena apa? Ya. Karena dia tidak boleh dituliskan namun disuarakan, maka nantinya dia dilambangkan dengan mendobel tanda harokat, ya, mendobel tanda harokat. Jadilah begini. Paham ya? Nah, untuk Muhammadan kenapa ada alif? Kalau Muhammadun nggak ada alif. Kalau Muhammadin nggak ada alif. Oh, ini ada pembahasannya tersendiri. Nah, ya, itu terkait kuat dan lemahnya harokat. Gitu. Itu nanti faedahnya saya tuliskan saja dan saya kirimkan ke grup. Gitu ya. Nah, biar yang bisa mendapatkan hanya teman-teman yang ada di grup. Gitu. Baik, kita masuk ke sini ke ciri isim berikutnya wadukhulil alifi wal lami. Dan masuknya apa? Alif dan lam. Dukhulu al, ya, dikatakan al. Mislu al kitabi gitu. Mislu al kitabi atau mislu al kitabu. Nah, jadi setiap kata yang diawali al bisa kita hukumi dia menjadi isim, gitu ya. Nah, kita baca lagi di sini fal kalimatu, maka kata tersebut idza dakhala 'alaiha, apabila idza dakhala 'alaiha harfu jarrin, apabila huruf jar itu dakhala 'alaiha masuk ke kata tersebut, haknya kembali ke kalimah. Nah, fahiya ismun, maka kata tersebut adalah isim, ya, adalah isim. Hmm. Kemudian lagi, wa idza dakhala 'alaiha al-alif wa lamu, dan apabila alif dan lam itu masuk 'alaiha atas kata fahiya ismun, maka kata tersebut adalah isim. Berikutnya lagi. Wa idza dakhala 'alaiha at-tanwinu fahiya ismun. Kalau tanwin itu masuk ke kata tersebut, maka kata tersebut adalah isim. Kalau kita bisa menyimpulkan mana tanda isim yang letaknya di awal dan mana tanda isim yang letaknya di akhir, siapa yang mau jawab?
Harfun jar letaknya di huruf awal, jar letaknya di awal letaknya di awal. dan Oke, alif lam alif lam, al di letaknya awal di apa di awal. akhir? Di Di awal awal. Ustaz. Di awal ya. Kemudian ada nggak ciri atau tanda isim yang letaknya di akhir isim? Tanwin. Khafat Ustaz. Tanwin. Terus satu lagi apa? Kho, Khafat khofat Khafat. ya. Nah, kasroh. khofat gitu ya. Jadi isim itu cirinya ada 4 tuh yang diberikan oleh Alimah bin Jurum di sini gitu. Bukan berarti ciri isim hanya 4 itu saja, enggak. Jadi ciri isim itu lebih dari 4. Bahkan kalau nanti kita baca kitab yang lebih tinggi lagi, hanya sekitar 3 yang intinya gitu ya. Nah, karena tadi sudah disinggung masuknya huruf-huruf jar atau huruf khafat, kita harus kenal nih huruf-huruf khafat apa saja. Oke, berkata Lima bin Jurum, boleh gantian dari ikhwan sekarang, boleh kalau ada akhwat yang mau membaca, Nasib. boleh silakan. Bismillah. Qala qala Ibnu Ajurum wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi rubba wal ba'u wal kaf wal lamu wa hurufil qasmi wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Baik, Mas. Mumtaz, nah, barakallahu fiik, syukran, jazakillah khairan. Wa hurufil khafdi dan huruf-huruf khafat itu diantaranya ada min, ya. Maknanya adalah ibtidaul ghayah, permulaan dari tujuan. Sering diterjemahkan dengan dari. Berikutnya adalah ila, ya, nihayatul ghayah, akhir dari tujuan. Sering diterjemahkan dengan ke. Kemudian an, ya, mujawazah, ya. Sering juga diartikan dari seperti halnya min atau nanti juga bisa diterjemahkan dengan tentang, ya. Berikutnya ala. Ala ini bermakna isti'la, yakni di atas. Sedangkan fi bermakna zorof, memberikan faidah keterangan, bisa diterjemahkan dengan 3 terjemahan nih, ya, yang umumnya tentunya. Bisa di, bisa pada, bisa di dalam, ya. Walaupun nanti ada terjemahan selain dari yang 3 tadi, gitu. Menyesuaikan dengan maknanya yang lain. Jadi makna fi bukan hanya zorof saja. Berikutnya, rubba. Ya. Rubba ini terjemahnya adalah sedikit sekali. Namanya sedikit sekali. Namanya. Kemudian al-ba'u. Ya, al-ba'u yang tadi kita baca bi kalau masuk ke isim tuh. Nah, kita nyebutnya harus dengan ungkapan ini al-ba'u. Jangan sampai kita sebutnya bi huruf jar, bukan, tapi al-ba'u huruf jar. Gitu. Ya. Ba di sini bermakna apa? Ilsok, Musahabah. ilsok Ilsok bisa ya. Umumnya ilsok namanya. Umumnya apa? Ilsok. Ilsok itu artinya apa? Menempel. Gitu. Nah, tadi kan pensyarah memberikan contoh. Ini contohnya. Marortu bi Muhammadin. Apa sih arti dari marortu? Saya berpapasan. Saya berpapasan bi Muhammadin. Nah, bi di sini maknanya ilsok. Yang ilsok artinya menempel. Tapi bi di sini atau alba kita terjemahkannya apa? Dengan. Ya. Umumnya diterjemahkan dengan. Jadi marortu bi Muhammadin artinya apa? ber- Saya berpapasan dengan Muhammad. dengan Muhammad. Gitu. Berikutnya ada kaf. Kaf ini maknanya tasbih. Apa itu tasbih? Menyerupakan. Nah, kaf di sini ya huruf kaf. Nanti diberikan contoh masing-masing kok insya Allah. Nah, kaf di sini itu kan maknanya tasbih. Sering diterjemahkan dengan apa? Seperti. Kemudian lam. Lam di sini maknanya banyak tentunya. Nah, sering diterjemahkan dengan untuk, bisa juga terjemahnya karena. Gitu ya. Nah, kemudian diikutkan huruf-huruf qasam. Apa sih makna dari huruf-huruf qasam ini? Ya, ini huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah, yang artinya demi. Di antaranya wau, ba, dan ta. 3 ya. Nah, dan tentunya kita sebagai seorang muslim
Kita bersumpah dengan nama Allah, tidak dengan selainnya. Adapun mungkin di situ pembahasan yang pelik dengan selainnya, itu pembahasan bukan lagi ranah ranah pelajaran kita saat ini. Nah, ya, maka lihat di sini wa hurufil khafdi ay huruful jar. Nah, ya. Jadi khafat dan jar ini merupakan dua istilah yang tidak bertentangan sedikit pun. Hanya perbedaan dari segi ya lafal saja begitu. Nah, ya. Nah, apa yang menyebabkan adanya perbedaan istilah seperti ini padahal maknanya sama? Karena dalam ilmu nahwu itu dikenal dengan mazhab ya. Kufah. Nah, Wah, Basrah, taib ya, dikenal dengan adanya mazhab juga dalam ilmu nahwu atau mungkin kebanyakan para ahli nahwu kontemporer itu tidak menyebutnya sebagai mazhab tapi menyebutnya sebagai madrasah. Karena kalau mazhab itu dimaknai secara bahasa kan artinya tempat berangkat ya. Jadi ada yang hendak dituju. Nah, kalau nahwu itu yang hendak dituju cakupannya sangatlah luas. Jadi pendapat yang diambil bukan berdasarkan mazhab tapi berdasarkan madrasah. Maka istilah mazhab itu lebih spesifik ke pembahasan fikih, mazhab fikih begitu ya. Nah, karena yang ditujunya jelas, yakni Nabi Muhammad. Nah, nah di sini ada dua madrasah yang terkenal. Nah, ya. Jadi kita ganti istilah mazhab dengan madrasah, teman-teman. Ada dua madrasah dalam ilmu nahwu yang sangat terkenal, yaitu madrasah Basrah dan madrasah Kufah. Yang keduanya tentu sama-sama di Baghdad, ya, sama-sama di Irak, begitu ya, sama-sama di Irak. Nah, Baghdad nanti jadi madrasah sendiri juga tuh, yang memang cikal bakalnya dari ya salah satu dari dua madrasah tadi, baik itu Kufah maupun Basrah. Nah, masing-masing itu ada imamnya. Kalau di madrasah Basrah, imamnya itu adalah Sibawayh, ya, Sibawayh. Nah, kemudian kalau madrasah Kufah, imamnya adalah Al-Imam kita. Al-Kisai, ya, Al-Imam Al-Kisai. Al-Imam Al-Kisai itu adalah seorang ulama kiroat, ya. Dia punya bacaan kiroat yang tersambung sampai ke Rasulullah. Bahkan riwayatnya mutawatir. Kalau di Indonesia kita memakai riwayat Hafiz an Asim, begitu. Hafiz an Asim. Jadi imamnya itu adalah Asim, punya dua orang rawi, yaitu apa? Ha, Hafiz. Nah, ya, Hafiz. Kemudian selain Hafiz itu nanti ada Syu' Syu'bah. Ya. Ada apa? Ada Syu'bah. Kalau kita kan Hafiz an Asim. Jadi ada Ya, yang Ustaz. Syu'bah an Asim. Begitu. Nah, kalau Al-Imam Al-Kisai, kalau Al-Imam Al-Kisai itu eh, beliau nama aslinya adalah Al-Imam Ali bin Hamzah Al-Kisai. Nah, ini yang menjadi imam di madrasah Kufah ya, teman-teman. Dan beliau pun juga menjadi qari atau imam kiroat. Nah, Al-Imam Al-Kisai dalam bidang kiroat dia menjadi imam karena dia punya dua orang rawi, punya dua orang rawi. Qari, rawi yang pertama itu yang meriwayatkan bacaan Al-Imam Al-Kisai itu adalah Abul Harith Al-Laits bin Khalid Al-Baghdadi, wafat 240 Hijriah tuh rawinya. Kemudian Al-Imam Ad-Duri, nama asli Al-Imam Ad-Duri itu Abu Umar bin Hafiz bin Umar. Nah, ya. Nah, jadi Al-Imam Ali bin Hamzah Al-Kisai ini beliau termasuk tabiut tabiin ya, karena beliau wafat tahun 189 Hijriah. Nah, begitu. Kalau si Baweh, ada yang tahu nama aslinya si Baweh?
Hmm? Ada yang tahu nama aslinya Al-Imam Sibawayh? Ada? Amrun ibnu Utsman ya, Ustaz? Ya, Amr bin Utsman. Utsman, ya. Nah, itu Al-Imam si Sibawayh, begitu. Nah, ya. Al-Imam As-Sibawayh ini beliau berguru kepada Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Imam Khalil bin Ahmad, ya, Al-Farahidi. Nah, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau adalah seorang ahli bahasa Arab, ya. Bahkan founder, peletak ilmu arud, ilmu tentang syair di dalam bahasa Arab, ya. Beliau wafatnya tahun 160-an Hijriah, kurang lebih seperti itu, ya, sekitar itu, ya. Nah, kalau Abu Bishr Amr bin Utsman bin Qanbar Al-Farisi Al-Basri, yang dikenal dengan sebutan Sibawayh, ya, beliau itu sebetulnya lahir di kota Syiraz. Nah, wafatnya itu tahun 180-an Hijriah kalau tidak salah, ya. Itu Nah, Ustaz. sebagaimana yang tercatat di dalam kitab Syiar Alam An-Nubala miliknya Imam Az-Zahabi. Nah, itu yang tercatat, ya, di dalam kitab Syiar Alam An-Nubala. Taib ala kulli hal, agar tidak melebar kemana-mana, intinya kita fokus, ya, ke sini. Intinya dua penyebutan khafat dan jar itu sama maknanya, ya, substansinya sama. Jadi kita tahu khafat ini adalah ungkapan yang dipakai oleh para ulama Kufah, sedangkan jar ungkapan yang sering digunakan oleh ulama apa? Basrah. Bas. Nah, ya. Nah, perhatikan di sini wala tadkhulu illa 'alal ismi. Nah, ya. Huruf jar itu tidaklah masuk kecuali kepada isim. Jadi nggak ada cerita huruf jar yang kita baca tadi itu, baik min, nah, sampai apa, lam, maupun huruf qasam yang diikutkan setelah huruf jar itu masuk ke fi'in. Nggak ada, ya. Gitu. Nah, di sini fatajurul isma. Ketika huruf jar itu masuk ke isim, maka dia langsung menjarkan isim. Apa bukti dari isim itu dijarkan dengan huruf jar? Lihat keadaan akhirnya itu. Seperti yang tadi kita baca, marartu bi Muhammadin, marartu bi Muhammadin. Nah, itu bukti. Huruf jar ba, dia memajrurkan apa? Isim Muhammad. Kita lihat dari keadaan akhirnya ditandai dengan kasroh. Ya, nah. Wa yu'rabu isman majruran. Nah, ya. Nah, isim yang bisa berubah keadaan akhirnya seperti Muhammad itu nanti kita sebutnya apa? Isim majrur. Apa sih majrur? Artinya yang dijarkan. Gitu, ya. Nah, kita lanjut. Wa hurufil qasami wa hiya al-wawu wal ba'u wa ta'u. Nah, ini sama nih. Dia huruf-huruf jer dari segi amalannya, dari segi tugasnya, dari segi fungsinya. Namun hanya saja judulnya aja udah huruf qasam, berarti tusta'malu lil qasami. Tusta'malu artinya apa? Digunakan. Lil qasami untuk sumpah. Contohnya gini, wallahi artinya apa? Demi Allah. Billahi artinya apa? Demi Allah. Tallahi artinya apa? Demi Allah. La aflanna kadza, ini contoh kalimatnya. Saya akan melakukan ini. Saya akan melakukan apa? Bagi begini. Nah, oke. Di sini berkata Al-Imam Asy-Syinkiti dalam manzumahnya, boleh dibaca? Qala Syinkiti rahimallahu falismu bil khawdi wa bitanwini au dukhuli al yu'rafu fa'fu ma qafau
wa bi hurufil jari wa hiya min ila wa an wa fi wa rubba wal ba wa ala wal kafu wal lam wa wawun wat ta wa mundu wa la'alla hatta. Oke, baik. Ya, tahu artinya? Terjemahkan, Ustaz. Boleh, boleh kalau mau. Isim dikasrokan dengan tanwin atau dimasukin alif lam yang dikenal aku makofa. Iya, nah ya. Fal ismu, ya. Fal ismu. Jadi urutan kalimatnya karena ini syair diatur dengan pola-pola tertentu untuk menyerasikan bunyi dari syair ini. Karena tujuan dari syair itu ya keindahan dari pelafalannya, dari bunyinya begitu. Nah, untuk peletakannya yang betul adalah fal ismu yu'rafu gitu. Jadi urutannya kalau kita urutkan dulu nih peletakannya ya. Fal ismu yu'rafu, maka isim yu'rafu dikenal agar kita bisa menerjemahkan. Jadi menerjemahkan syair itu berbeda dengan menerjemahkan teks yang kita baca sebelumnya, yakni teks yang bukan syair atau prosa begitu, nasr sebutannya. Nah, ya, teks yang sifatnya deskriptif gitu. Nah, itu berbeda menerjemahkannya. Kalau syair kita rangkai dulu dia menjadi kalimat agar nanti terjemahnya benar. Kalau nanti terjemahnya plek ketiplek ngikutin urutan kata yang terletak sesuai dengan syair di sini, fal ismu bil khafdi dan dengan tanwin atau masuknya alif yu'rafu diketahui fakfu maqafu. Nah, enggak begitu, ya. Jadi fal ismu yu'rafu, ya, bil khafdi wa bit tanwini au dukhuli al begitu. Nah, ya. Kemudian diakhiri dengan apa? Fakfu maqafau. Nah, apa sih artinya fakfu? Fakfu itu artinya adalah maka ikutilah. Nah, bimana apa? Ittabi' gitu, ya. Maka ikutilah. Maqafau. Maqafau ini artinya apa? Apa yang telah diikuti oleh para ulama. Itu. Karena kita sedang mengkaji ilmu nahwu, kita ikutilah manhajnya ulama nahwu, ya. Ketika berpendapat ya perihal ilmu nahwu begitu. Jangan diambil pendapatnya ulama yang lain gitu. Jadi masing-masing ada tempatnya. Lanjut, wa bi hurufil jarri wa yamin wa ila wa an wa fi wa rubba wal ba wa ala. Nah, ini ini udah sedikit betul ya. Nah, dan dengan apa? Huruf jar, ya, huruf jar wahya, wahya itu wahya. Nah, wahya min dari ila ke an fi ruba ba ba ini bi yang tadi kita baca ala kaf lam, ya, wawun wawu kosam kemudian tak gitu, dan nanti diikutkan juga ada mus munzu la'ala dan juga apa namanya di sini hatta gitu, namun Hatta. tidak terbahas ya, jadi kita ambil sampai mana nih, sampai tak gitu ya. Nah, ya. Nah, untuk tentu kalau yang udah belajar nahwu kok la'ala dimasukin ke huruf jar sih? Kalau hatta oke lah. La'ala kok dimasukkan ke huruf jar nih oleh Asy-Syinkiti. Nah, ini unik ya. Ini adalah perkara yang unik. Kenapa demikian dimasukkan? Karena ada sebagian kabilah bangsa Arab yaitu Bani Uqail, ya. Ada kabilah di Arab namanya Bani Uqail. Mereka itu memasukkan la'ala ke dalam huruf jar. Paham sampai sini ya? Dan maknanya ya tetap litaroji, artinya semoga. Contohnya, la'ala Zaidin yarji'u. Semoga Zaid pulang. Ya, meskipun nanti di matan Al-Imam Ajurum, ya matan Jurumiyah, ini beliau memasukkannya ke saudarinya saudarinya Inna, gitu.
Jadi unik nih ya. Nah, kita lanjut aja. Qala Ibnu Ajurum. Nah, silakan dibaca. Ini ciri-ciri fiil sekarang. Tadi ciri-ciri isim sudah. Ciri-ciri fiil, silakan dibaca. قال ابن جرمي والفعل يعرب بقد والسين وسوف وتاء التثنية السكينة. Wasaufa wa ta'it ta'nisi as-sakinati. Naam ya. Dan fiil itu yu'rafu diketahui dengan qad. Ini ciri pertama fiil. Kemudian yang kedua sin, yang ketiga saufa, yang keempat tak ta'nis sakinah yakni tak ta'nis tak yang terbuka maftuhah dan sakinah sukun gitu ya. Wal fi'lu yu'rafu ay alamatul fi'li ya, tanda-tanda fiil. Alamatul fi'li. Nah, fiil itu kan kemarin kita sudah membaca dan memahami kalau dilihat dari waktu terjadinya maka dia terbagi menjadi tiga. Ada madi, ada mudhari, ada amr. Nah, coba boleh gantian mungkin yang akhwat boleh baca alamatul fi'lil mudhari'i. Boleh baca Ustaz? Kita gantian dulu yang lain. Afwan. Ada? أستأذن أنا أقرأ أستاذ. Oke, boleh. نعم أستاذ. بسم الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه. والفعل يعرف Enggak, yang ini saja. أي Alamatul fi'lil علامات mudhari'i. أين أين علامة الفعل المضارع. مم، الأولى دخول سن وسوف عليه مثل سيكتب سوف يكتب. ثم Berikutnya. نعم ودخول لم ولن عليه مثل لم يكتب لن يكتب. Nah, barakallahu fiik, mumtaz. Syukran jazakallahu khairan ala qiraatik. من Nah, يجزاكم. yang pertama di sini beliau menjelaskan dan memberikan contoh. Sin dan saufa ini tanda fiil yang khusus masuk ke fiil mudhari. Ya. Dan tanda fiil ini selain khusus masuk ke fiil mudhari dan nanti penempatan di fiil mudhari'nya adalah di awal. Kita lihat di sini yaktubu dan yaktubu kan masuknya sin dan masuknya saufa. Gitu. Apa sih makna sin dan saufa di sini? Oke. Jadi ketika fiil mudhari itu sudah dimasuki sin dan saufa, maka nanti makna fiil mudhari tersebut langsung secara pasti itu akan, ya. Karena kan kalau fiil mudhari sendiri kan bisa dimaknai ya waktu sekarang dan bisa dimaknai waktu yang akan datang. Nah, ketika fiil kata kerja mudhari itu dimasuki sin atau saufa, itu maknanya udah langsung istiqbal atau yang akan datang. Maka di sini artinya akan terjemahnya ya. Sa di sini yang disebut dengan sin tadi, kita bisa menyebutnya dia dengan sebutan harfu tanfis. Sin di sini apa? Harfu tanfis. Apa sih tanfis itu maknanya? Al-mustaqbalu al-qarib. Ya. Sesuatu yang akan datang tapi dekat. Itu. Sayak tubuh kita terjemahkan apa? Dia akan menulis. Nah, berarti sebentar lagi dia akan menulis. Berikutnya saufa. Saufa ini dikenal dengan sebutan apa? Harfu taswif. Apa makna taswif? Al-mustaqbalu al-ba'id. Ini bedanya nih. Bedanya saufa sama sin ya dari segi jaraknya. Kalau sin itu istiqbal tapi dekat. Kalau saufa istiqbal tapi ba'id, jauh. Sering diterjemahkan saufa ini dengan kelak, ya. Nah, saufa yaktubu artinya berarti apa? Dia kelak akan begitu. Pensyarah di sini menambahkan satu lagi. Ciri dari fiil mudhari itu dia dimasuki dengan lam dan lan. Atau apa? Saudarinya lam atau juga saudarinya lan. Ini perwakilan saja. Nah, ya. Ketika ada kata yang dimasuki dengan lam atau lan, maka kata tersebut adalah fiil. Dan fiilnya bisa kita ta'yin, kita langsung tentukan adalah fiil mudhari. Paham ya? Oke, lanjut berikutnya alamatul fi'lil madi. Boleh dibaca mungkin gantian beserta yang lain. Yang ikhwan.
Ada? لا أستاذ. Nah, silakan. أنا أستاذ. Nah, silakan. بسم الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وعلامة الفعل الماضي قبول تاء التأنيث، مثل كتبت فاطمة الدرس. قد Baik. تدخل على الفعل الماضي مثل قد نجح، والمضارع مثل قد ينجح. Oke, barakallahu fiik. Sekarang kita علامة lihat tanda fiil madi. Nah, ya. Sekarang kita lihat tanda fiil madi yaitu apa? Menerima tak taknis. Tak taknis. Tak taknis ini adalah tak penanda muannas. Gitu, tak penanda muannas. Dan as-sakinah bentuknya sukun. Dan dia ada di akhir fiil madi, tidak di awal ya. Ini tanda fiil yang ada di akhir, bahkan khusus dia ada di akhir fiil madi. Nah, ketika fiil itu diakhiri dengan tak sukun menandakan bahwasanya fa'il atau pelaku dari fiil tersebut atau subjek dari fiil tersebut adalah seorang perempuan ya, atau perempuan bukan seorang. Tapi apa? Perempuan. Nah, di sini maka Fatimatu. Nah, dia menjadi subjeknya kata bats, perempuan. Maka fiilnya ditandai dengan tak sukun. Gitu ya, kata bats Fatimatu ad-darsa. Fatimah telah menulis ad-darsa apa artinya? Pelajaran. Sekarang kita masuk kode ya. Kode ini juga menjadi tanda untuk fiil dan dia bisa masuk ke fiil madi dan bisa masuk ke fiil mudhari. Tidak ada redaksi dari pensyarah kode masuk ke fiil amr. Jadi nggak ada cerita kode masuk ke fiil amr. Kode hanya masuk ke mana? Fiil madi dan masuk ke fiil mudhari. Lihat di sini tadkhulu alal fi'lil madi ya. Qad masuk ke fi'il madi. Dan ingat ketika qad masuk ke fi'il madi, dia punya dua makna untuk fi'il tersebut. Yang pertama adalah litahqiq, apa arti dari litahqiq? Untuk menegaskan fi'ilnya. Kemudian litakrib, afwan. Qad litakrib untuk apa? Menunjukkan atas dekatnya perbuatan fi'il madi tersebut yang terletak setelah qad. Nah, untuk qad yang masuk ke fi'il madi bermakna takrib itu umumnya terjadi pada lafal iqamah. Qad qamat ya as-salatu. Nah, ya qad qamatis salatu. Nah, qad di sana memberikan faedah apa? Takrib. Menunjukkan perbuatan salat sebentar lagi akan ditegakkan. Begitu maksudnya kira-kira ya. Kemudian selain dari lafal iqamah, qad yang masuk ke fi'il madi itu seringkali umumnya apa? Maknanya adalah tahqiq, penegasan, penguatan. Nah, contohnya di sini. Qad najaha. Najaha artinya berhasil atau sukses, begitu. Nah, karena qad di sini memberikan faedah penegasan, penguatan, maka kita terjemahkan qad najaha apa? Sungguh najaha. Dia telah berhasil. Kemudian qad masuk ke fi'il mudhari juga sama, dia mendatangkan dua makna, ya. Makna yang pertama adalah apa? Taklil, Taklil. ya. Dia menunjukkan arti jarang atau terkadang dan ini umumnya. Kalau kita membaca kitab para ulama, qad masuk ke fi'il mudhari maka maknanya apa? Taklil, jarang atau terkadang. Nah, namun juga bisa qad yang masuk ke fi'il mudhari bermakna taksir. Taksir itu artinya sering. Loh, gimana cara nanti membedakan dari kedua makna tersebut? Karena qadnya sama-sama masuk ke fi'il mudhari. Tinggal kita lihat konteks dari kalimat tersebut nanti bagaimana, ya, teman-teman. Jadi qad yanjahu di sini kita bisa terjemahkannya apa? Terkadang dia berhasil, sering juga apa? Sering dia juga berhasil. Lanjut, alamatul fi'lil amri. Tanda fi'il amr. Dalalatuhu ala talab wa qabuluhu ya al mukhatabatil muannasa. Ada dua, ya, ada dua. Nah, yang pertama adalah tanda dari sisi makna dan yang kedua adalah tanda dari sisi lafal. Nah, tanda dari sisi makna itu fil amr itu menunjukkan atas tolak permintaan atau tuntutan. Kemudian tanda yang keduanya itu dari segi lafal, berarti ada di lafalnya, yakni qabuluhu ya al mukhatabah. Fil amr itu bisa menerima ya mukhatabah, yakni ya yang nanti menunjukkan atas muannasah ya,
Mukhotobah yaitu satu orang perempuan yang diajak bicara. Contohnya gini, uktubi ad-darsa. Maka uktubi sini ini adalah apa? Fi'il amr untuk satu orang perempuan. Nih, kalau kita nyuruh satu orang perempuan nulis, kita pakai fi'il amr apa? Uktubi gitu ya. Uktubi, tulislah ad-darsa, pelajaran. Gitu. Nah, ya. Terakhir, qala Ibnu Ajurum dibaca lagi wal harfu. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Nah, huruf itu kata Al-Imam Ibnu Ajurum, apa yang tidak cocok bersamanya dalilul ismi, tanda isim, dan tidak pula cocok bersama si huruf dalil fi'li, yakni tanda fi'il. Jadi, penjelasannya, tanda huruf itu adalah alla yaqbala alamatil ismi wala alamatil fi'li. Tidak menerima tanda isim dan tidak menerima tanda fi'il. Itu. Wal maqsudu bil harfi huna huruful ma'ani. Dan yang dimaksud dengan huruf di sini adalah huruf-huruf ma'ani, yaitu huruf-huruf yang tarbitu baina ajza'il kalami, yang dia fungsinya terbitu untuk mengikat baina ajza'il kalam, antara bagian kalam, begitu. Ya, antara bagian kalam. Ya, yakni apa? Mengikat isim dengan isim, begitu. Kemudian bisa juga mengikat fiil. Nah, ini huruf ma'ani. Karena nanti di sana ada huruf yang satu lagi, yakni huruf mabani. Yang di awal pertemuan pernah kita singgung atau di pertemuan kedua, yakni huruf-huruf hijaiyah. Itulah yang dimaksudkan sebagai huruf mabani. Tapi kalau huruf ma'ani adalah huruf jer di antaranya. Nah, kemudian huruf yang tadi dicontohkan, lam dan lan. Itu huruf yang masuk ke fiil mudhari. Nah, ya, ka hurufil jarri wan nafi wal ataf. Nah, ini seperti huruf jar. Huruf jar tadi kan udah kita kenali. Min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal kafu wal lam wal ba'u ya kan. Kemudian huruf qasam begitu. Dan juga huruf ataf nanti ada pembahasannya. Nah, jadi yang dimaksud di sini laisal maqsudu huruf al mabani. Bukanlah yang dimaksud adalah huruf mabani, bukan huruf mabani. Nah, ya, allati hiya huruful hijai. Karena huruf mabani adalah huruf huruf hijaiyah. Nah, ya, huruf huruf hijaiyah. Jadi huruf ma'ani itu tarbitu baina ajzail kalam. Fungsinya itu. Qala Kiti, silakan. Siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Halo Ustaz. Boleh, silakan. Qala As-Sankitiyu rahimahullahu ta'ala wal fi'lu bisini wa sawfa wa biqad fa'lam wa tatta'ni si maizuhu warad wal harfu yu'rafu bi alla yaqbala lismin wala fi'lin dalilan kabala. Nah, barakallah fiik. Ya. Nah, kita susun dulu nih. Kira-kira mana yang letaknya di awal? Coba. Ayo. Fa'lam Fa'lam, betul. Fa'lam, maka ketahuilah. Terus apa lagi? al-fi'lu bisini. Wal fi'lu maizuhu waroda bisin. Nah, ya. Fa'lam, ya. Fa'lam. Wal fi'lu maizuhu waroda bisini wasaufa wabiqad wa ta'id ta'nisi. Itu apa artinya? Ya. Maka ketahuilah dan fi'il itu maizuhu terbedakan dia itu. Nah, waroda. Ini warod kan sukun menyesuaikan akhir bait syair. Asalnya waroda. Nah, dia datang atau dikenali bis sin. Nah, ya dengan sin, wasaufa dan juga dengan qad dan juga dengan ta ta'nis. Lanjut wal harfu wal harfu yu'rafu bi alla yaqbala. Nah, nah
Ini gimana nyusunnya nih? Yu'rafu dulu yang di awal ya. Wa yu'rafu al-harfu gitu. Wa yu'rafu al-harfu. Wa yu'rafu al-harfu bi alla yaqbala dalilan li ismin wala fi'lin kabala. Nah, contohnya itu adalah bala. Contohnya bala. Bala ini apa? Huruf. Seperti bala. Nah, ya bala ini huruf. Ada nggak tanda isim di bala? Nggak ada. Tanda fi'il ada nggak? Nggak ada. Ya udah, bala huruf. Gitu. Nah, ini adalah ringkasan kalam dan pembagiannya, yakni pembagian di sini maksudnya adalah unsur penyusun kalam. Nah, ta'riful kalam, definisi kalam indan nahwiyin menurut ulama nahwu mencakup 4 syarah di bawah berikut ini ya. Ya, al-lafzu, al-murakab, al-mufid, bil wada'. Nah, silakan. Siapa yang mau baca cepat saja? Apa yang dimaksud dengan al-lafzu, apa yang dimaksud dengan al-murakabu, dan apa yang dimaksud dengan al-mufid, dan begitu pun apa yang dimaksudkan dengan bil wada'. Silakan dibaca. Oleh al-lafzu. Anasat. Oleh, nah silakan. Qala al-mu'allif hafidhahullah ta'ala al-lafdu huwa sautul khariju minal fami. Suara yang keluar dari mulut. Al-murakkabu ma tarakkaba min kalimataini au aktsara. Yang tersusun dari dua kata atau lebih. Al-mufidu ma afada sami'a faidatan yahsunu sukutu 'alaiha. Apa yang memberikan manfaat pada pendengar, memberikan faidah sehingga dengar dengan baik. Terus, Fil wad'i ma tabaqal lughatal arabiyyata fil wad'i, sesuai dengan bahasa Arab. ya, dan tafsiran berikutnya selain ini terkait wada apa tadi? Bil qas, bil qasdi dengan maksud atau tujuan. Nah, aksamul kalam yakni unsur penyusun kalam itu ada 3, ada ismun, wa fi'lun, dan harfun. Silakan dibaca. Ismun boleh gantian, silakan. Yang akhwat barangkali ada yang ingin membaca. Nah, Ustaz, سأقرأ Ustaz. Nah, silakan. نعم بسم الله قال المؤلف حفظه الله تعالى أقسام الكلام اسم وهو ما دل على معنى في نفسه أو ذات ولم يقترن بزمن. Terjemahkan dulu. Nah, pembagian kalam yang pertama adalah isim, dan pengertiannya dia isim itu adalah sesuatu yang menunjukkan atas arti atau makna pada dirinya sendiri, atau menunjukkan arti zat, dan tidak beriringan atau diikuti oleh arti waktu. Yang tidak terikat dengan waktu. Yang tidak terikat dengan waktu. Nah, lanjut. Wa fi'lun. نعم وفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن. Dan pembagian kalam yang kedua adalah fi'il. Definisinya dia fi'il itu adalah suatu kata yang menunjukkan atas arti atau makna pada dirinya, dan dia terikat dengan arti waktu. Summa wa harfun ja'a li ma'nan. Pembagian kalam yang ketiga adalah huruf yang memiliki arti, datang dengan makna. Ma dalla ala ma'nan fil fi'li aw fil ismi la fi nafsih. Definisinya huruf adalah sesuatu kata yang menunjukkan atas arti ketika dia bersambung dengan fi'il, atau ketika dia bersama dengan isim, tidak dalam arti dirinya, tidak memiliki arti dirinya. Seperti itu, Ustaz. Afwan. Ya, madala ala ma'nan ini terkait huruf ya. Yang diikat dengan makna maksudnya adalah huruf ma'ani. Nah, dia adalah kata, tergolong sebagai kata tentunya, menunjukkan atas makna pada fiil atau isim. Ya, jadi tidak pada dirinya sendiri. Jadi agar makna huruf ma'ani ini terlihat, dia harus dirangkai dengan fiil maupun dirangkai dengan isim. Karena kan tadi fungsi dari huruf ma'ani apa? Terbitu ya baina ajza'il kalam. Ini harus penting diingat nih. Ini bagus banget menurut saya nih. Ya, definisi beliau ini terkait huruf ma'ani. Nah, yang mengikat antara ajza'il kalam. Yang dimaksud dengan ajza' kalam itu adalah aksamul kalam ini. Baik isim maupun apa? Fi'il. Ya. Baik ya, dan ini tanda-tandanya. Oke.
Selesai sudah. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita membahas i'rab di hari Sabtu ya insya Allah. Nah, kalau saya berikan soal, siap? Siap. Nasta'id insyaallah. Insyaallah Ustaz. Ya, pembahasan kalam dan pembagian kalam. Nah, ini karena kita masuk ke pembahasan i'rab, ya, cukup luar biasa menguras energi nanti teman-teman. Memang harus dikuras energinya kalau sedang membahas i'rab. Baik ya. Jadi pondasi awalnya yakni pembahasan kalam dan pembagiannya harus dikuatkan terlebih dahulu. Maka saya akan berikan asesmen ya atau ya semacam latihan lah. Soalnya nggak banyak, mungkin sekitar 10. Besok insya Allah saya berikan. Ya. Dan harus dikerjakan semua. Deadline-nya hari Sabtu lah, boleh nggak apa-apa. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan langsung di grup saja ya. Waktu kita sudah melebihi 1 jam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.